Oke, semuanya sudah maju ya. 6 kelompok tadi semuanya udah maju dan kalian juga udah berdiskusi. Jadi sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Yang pertama itu tadi soal di LKPD yang pertama itu kan gambar 2 orang mengangkat beban dengan 2 posisi yang berbeda. Jadi dari hasil diskusi yang tadi kalian sampaikan itu benar ya, mengangkat beban dengan posisi yang benar itu dimulai dari posisi jongkok. Nah, kenapa sih kok dari posisi jongkok dulu? Ini bertujuan supaya berat beban itu bertumpu pada kaki dan kedua tangan. Jadi berbeda dengan posisi mengangkat beban dari posisi berdiri kemudian menunduk. Jadi ketika kita mengangkat beban dari posisi berdiri kemudian menunduk ini berbahaya karena bebannya itu akan bertumpu di tulang belakang. Kemudian soal yang selanjutnya itu mengenai gambar tentang posisi duduk yang baik saat mengemudi. Jadi pada saat mengemudi itu atau sebenarnya saat duduk ya, posisi yang baik itu tulang belakang adalah lurus dan bersandar pada kursi. Jadi tujuannya itu supaya mencegah otot cepat lelah dan posisi tulang belakangnya juga stabil gitu. Nah, jadi sekarang udah paham ya bahwa semua hal atau kegiatan yang kita lakukan dari pagi, siang, sore, hingga ke malam hari dan balik lagi ke pagi itu nggak lepas semuanya dari sistem gerak pada tubuh kita. Nah, kenapa kok hal ini bisa terjadi? Karena sistem gerak memiliki fungsi untuk melakukan pergerakan tubuh, baik itu berupa gerak aktif maupun gerak pasif. Dimana kan sistem gerak pada manusia itu kan terdiri dari tulang, rangka, dan sendi serta otot. Jadi di sini tulang itu berfungsi untuk menegakkan tubuh dan melindungi organ vital, sedangkan otot itu berfungsi untuk melakukan kontraksi organ tubuh. Jadi keduanya itu bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, otot ini kan disebut sebagai alat gerak aktif. Kenapa? Karena otot memiliki senyawa kimia yang membentuk aktomiosin sehingga dapat bergerak. Nah, dari aktomiosin ini otot memiliki sifat yang lentur sehingga dapat melakukan kontraksi dan relaksasi. Nah, itu kenapa otot disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, kemudian Ibu akan memberikan kalian tugas berupa resume. Kalian bisa membuat resume sesuai dengan apa yang kalian peroleh di pertemuan hari ini. Kemudian kalian juga bisa mengerjakan LKS, soal-soal yang ada di LKS yaitu di halaman 28 dan 29. Kalian bisa kerjakan itu kemudian dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kalian bisa mempelajari gangguan pada sistem gerak manusia. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Kalian bisa mempelajari dulu sebelum kita melakukan pembelajaran pada minggu depan. Jadi minggu depan kalian diharapkan sudah sedikit paham tentang gangguan pada sistem gerak manusia yang tadi juga kita udah ulas sedikit. Jadi besok pada pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit soal untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi yang sudah kalian pelajari. Untuk pertemuan kali ini karena waktunya sudah habis, jadi Ibu cukupkan ya.
jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangan lupa untuk belajar. Tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.